Selamat sore Sobat Eko Cuan semuanya. Di akhir pekan ini saya berharap kalian semua bisa menikmati waktu yang berharga bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi. Dan sore hari ini saya ingin kembali melanjutkan pembahasan analisa saham yang menarik untuk kita pantau di minggu yang akan datang. Pertama adalah saham Antam atau Aneka Tambang Tbk. Ini adalah saham yang sebetulnya ingin saya bahas di sesi pertama tadi, tapi saya kelewatan untuk membahasnya. Jadi saya tempatkan di urutan pertama di sesi kedua dari pembahasan analisa saham pada sore hari ini. Kalau kita melihat chart Antam ini, kita bisa melihat bahwa pada perdagangan kemarin, harga saham Antam ditutup di level harga 2.990 atau turun kurang lebih 2,92%. Dan kalau kita melihat di sini, penurunan kemarin sebetulnya membawa harga saham Antam lebih mendekat lagi kepada area demand order block-nya di area harga 2.850 sampai 2.950. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa penurunan harga saham Antam didorong juga oleh tekanan seller yang ada di area supply order block-nya. Itu sebabnya untuk saat ini harga saham Antam belum bisa naik kembali dan masih tertahan oleh area supply order block tersebut. Kita berharap bahwa di minggu yang akan datang harga saham Antam ini bisa masuk ke area demand order block-nya supaya bagi kita semua yang belum punya barang di saham Antam bisa ikut entry di sana. Kenapa demikian? Karena kalau kita entry di area demand order block ini, kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah karena sudah terdiskon dan juga low risk untuk trading plan kita. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya ada akumulasi dari broker-broker asing yang cukup masif sejak awal Juni. Coba kita lihat transaksi di saham Antam ini dari bulan Juni yang lalu, tepatnya mulai tanggal 11 Juni hingga tanggal 24 Juli kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat adanya akumulasi yang cukup besar di saham Antam ini. Kalau kita lebih spesifik ke bagian foreign, di sini kita bisa melihat bahwa broker BB sudah mengakumulasi 2,1 juta lot. Broker CC sudah mengakumulasi 1,5 juta lot. Broker DX sudah mengakumulasi 1,3 juta lot. Dan itu adalah jumlah yang cukup besar untuk akumulasi di saham seperti Antam. Dengan rata-rata di antara 2.874 sampai 2.985. Juga ada broker RX, DR, dan broker-broker top lainnya. Jadi kalau kita bisa melihat harga rata-rata dari mereka semua, area demand order block ini sesungguhnya merupakan area di mana harga rata-rata mereka juga berada. Itu sebabnya kalau di minggu yang akan datang harga saham Antam kembali turun ke area demand order block, itu adalah kesempatan yang baik buat kita untuk entry di saham Antam. Tentunya sekali lagi dengan memperhatikan bahwa di area tersebut ada yang namanya dorongan buyer yang cukup kuat, di mana tekanan buyer kembali muncul untuk mendorong harga saham Antam ini kembali ke atas. Untuk taking profit sendiri, ada target dari harmonic pattern di sini yaitu di area 4.080 sampai 4.290. Tentunya tidak akan dicapai dalam waktu dekat, tetapi butuh beberapa waktu lamanya. Hanya saya bisa memastikan bahwa pergerakan saham Antam ini cukup positif ke depannya, dan saya yakin bahwa satu saat nanti harga Antam bisa kembali ke area dari PRZ ini. Itu sebabnya mari kita saksikan bersama-sama di minggu yang akan datang bagaimana pergerakan saham Antam ini. Cukup menarik apalagi jika harga saham Antam kembali ke area demand order block-nya. Lalu yang kedua, saham yang ingin saya spill di sini adalah saham DSSA. Ini juga saham yang cukup menarik. Kenapa demikian? Karena DSSA ini sudah turun cukup dalam sejak market crash di akhir Januari yang lalu. Dan belakangan ini harga saham DSSA ini kembali mulai naik secara bertahap, kemudian membentuk sideways, dan beberapa hari yang lalu sempat naik 15,34%. Satu jumlah yang sangat besar dan membuat change of character di sini. Namun ada tekanan seller juga di saham ini yang membuat harga saham DSSA kembali turun dalam 3 hari terakhir. Dan dalam perdagangan kemarin harga saham DSSA ini ditutup di angka 870 atau turun sebesar 0,57%. Penurunan ini juga ada distribusi dari beberapa broker, yaitu broker AK, CP, ZPET, dan beberapa broker lainnya. Ada distribusi yang cukup besar
dan ditampung oleh broker YU, SSKK, dan broker-broker yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa penurunan kemarin sebetulnya ada pengaruh juga dari penurunan IHSG yang turun cukup dalam, hampir 2%. Dan kalau kita perhatikan di sini, penurunan harga DSSA kemarin juga sudah mulai mendekati area demand order block-nya lagi di area 790 sampai 830. Ini cukup menarik apalagi kalau minggu depan harga saham DSSA bisa masuk ke dalam area demand order block-nya. Di situ kita bisa mendapatkan harga yang cukup baik untuk entry di saham DSSA. Dan area demand order block ini juga bisa kita jadikan sebagai support kuat dari saham DSSA ini. Itu tentang DSSA. Kemudian berikutnya ada saham TPIA. TPIA ini juga menarik setelah sebelumnya sempat mencapai area taking profitnya dari harmonic pattern. Dan kita bisa melihat bahwa sejak saat itu harga saham TPIA kembali terkoreksi. Sempat waktu itu menyentuh angka 2.350 pada area PRZ-nya. Pada waktu saham TPIA ini sampai di area taking profit. Kemudian 2 hari terakhir turun dan pada perdagangan kemarin ditutup di angka 2.100 atau turun sekitar 3,23%. Nah, di sini juga menarik bahwa pada waktu saham TPIA terkoreksi kemarin, sebetulnya harga sahamnya juga sudah menyentuh area demand order block-nya di sini, di area level harga 1.855 sampai 2.000. Tetapi ketika harga menyentuh dari area demand order block-nya, ternyata ada juga di situ penolakan dari buyer yang mendorong harga kembali naik ke atas. Pada waktu menyentuh harga 2.000 atau level psikologisnya, harga TPIA kembali mantul. Dan kalau kita perhatikan di sini, panjang dari ekor candle-nya juga lebih dari 61,8% yang bagus secara level Fibonacci. Dan itu tercermin juga di broker summary-nya, di mana ada akumulasi walaupun tidak terlalu besar dari broker YU, BK, CC, BB, dan broker-broker lainnya. Itu sebabnya ada kemungkinan juga di minggu yang akan datang ini saham TPIA bisa kembali masuk ke dalam area dari demand order block-nya tersebut. Dan kalau sampai harga saham dari TPIA bisa kembali masuk di area order block-nya, maka itu menjadi kesempatan bagus bagi kita semua yang ingin entry di saham TPIA ini. Tadi ada Antam, DSSA, TPIA, sekarang kita akan masuk ke saham OASA. Saham OASA ini dari beberapa hari terakhir saya sudah mengamati cukup menarik, karena sempat membentuk pola yang menyerupai rally base rally, walaupun dalam skala kecil. Dan sebetulnya harga saham ini sudah naik lumayan, tetapi dalam 2 hari terakhir ini terkoreksi kembali. Pada perdagangan kemarin, saham OASA ditutup di level harga 334 atau turun cukup dalam sebesar 5,11%. Di sini kita bisa melihat bahwa harga saham OASA sebetulnya sudah masuk di area supply order block-nya. Tidak heran jika harganya terkoreksi karena ada tekanan jual yang kuat di area tersebut. Dan pada perdagangan kemarin sebetulnya saham OASA ini sudah kembali masuk ke dalam area demand order block-nya, tetapi memang belum ada tekanan buyer yang cukup kuat, walaupun kemarin sebetulnya ada juga dorongan buyer di sana yang membuat harga dari OASA kembali naik dari area demand order block-nya. Tetapi saya masih melihat bahwa di minggu yang akan datang masih ada kesempatan dari saham OASA ini untuk kembali masuk ke dalam demand order block-nya tersebut. Kalau saya perkecil time frame dari OASA ini ke time frame 1 jamnya. Nah, di sini kita bisa melihat, saya perbesar sedikit. Kita bisa melihat bahwa pada waktu kemarin harga saham OASA masuk ke dalam area demand order block-nya, ternyata ada 3 kali juga dorongan buyer di area demand order block tersebut. Namun rupanya masih belum terlalu kuat, sehingga kita akan nantikan di minggu yang akan datang apakah di saham OASA ini ketika masuk kembali ke area demand order block tersebut, ada dorongan buyer yang jauh lebih kuat sehingga bisa mendorong saham OASA untuk kembali naik ke atas dan menguji lagi area supply order block-nya. Dan kalau kita melihat dari analisa transaksi saham OASA ini cukup menarik, walaupun kemarin akumulasi distribusinya netral-netral saja, tapi kalau kita perhatikan kurang lebih 2 minggu terakhir,
ada akumulasi dari broker-broker asing yang cukup kuat di saham OASA ini. Kalau kita coba ambil data transaksi dari tanggal 13 Juli yang lalu sampai dengan tanggal 24 Juli kemarin, di sini kita bisa melihat bahwa ada akumulasi yang cukup besar dari broker-broker asing. Kalau kita melihat broker IF di sini, ini bukanlah fund lokal, melainkan adalah dana asing yang masuk ya, atau flow asing yang masuk lewat broker IF ini. Dalam jumlah yang cukup besar, 230.000 lot, di harga average 351. Dan harga ini masih ada di atas dari harga closing kemarin. Itu sebabnya saham OASA ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan, karena dengan barang sebanyak ini sudah diakumulasi oleh broker IF, tentunya akan dijual di harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang ada di perdagangan kemarin. Minggu depan kita berharap bahwa harga saham OASA bisa kembali ke area demand order block-nya untuk kita bisa entry di sana kalau kita tertarik untuk mengkoleksi saham OASA ini. Berikutnya ada saham KLBF atau Kalbe Farma. Saham ini juga cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena saham ini sudah terkoreksi cukup dalam. Bahkan harganya sempat terkoreksi lebih dalam daripada harga saham ini ketika zaman COVID 6 tahun yang lalu. Bisa bayangkan betapa besarnya penurunan dari saham KLBF ini. Tetapi rupanya sejak awal Juni harga saham KLBF ini kembali bisa bangkit perlahan-lahan dan membentuk higher high dan higher low-nya untuk kembali bergerak uptrend ke atas. Tapi sayangnya beberapa hari terakhir saham ini kembali terkoreksi dan pada perdagangan kemarin ditutup di level harga 720 atau turun tipis sebesar 0,69%. Dan kalau kita lihat candle terakhirnya di sini ada candle hammer dengan ekor yang panjang menunjukkan adanya dorongan buyer untuk mendorong kembali harga ke atas. Dan di sini kita bisa melihat juga pada broker summary-nya, ternyata pada perdagangan kemarin ada akumulasi walaupun tidak besar pada saham KLBF ini yang dimotori oleh broker kaset dengan harga average di 718. Kemarin sebetulnya harga saham KLBF sudah menyentuh level demand order block-nya tetapi kemudian mantul kembali. Dan kalau di minggu yang akan datang ada kesempatan harga ini bisa kembali ke dalam area demand order block-nya, kita bisa melakukan entry buy di sana tentunya dengan persyaratan tertentu di mana ada buyer yang cukup kuat di sana untuk kembali mendorong harga naik ke atas. Dan target dari harmonic pattern saham KLBF ini ada di level harga 845 sampai 885. Jadi kita lihat di sini masih ada potensi upside yang cukup besar dari saham KLBF untuk bisa mencapai level tersebut. Saham berikutnya yang tidak kalah menarik adalah saham emas, yaitu saham di sektor gold juga. Pada perdagangan kemarin ketika market IHSG dibuka gap down, ternyata salah satu saham yang cukup kuat bertahan bahkan pada waktu itu tidak sampai merah, melainkan hijau, itu adalah salah satunya saham emas ini, atau Merdeka Gold Resources Tbk. Kemarin cukup kuat pergerakannya dan ditutup di level harga 6.175 atau naik tipis 1,23%. Dan rupanya kenaikan kemarin juga ada akumulasi yang cukup besar dari broker emitennya itu broker PD dengan memborong 78.000 lot di harga average 6.181. Kalau kita lihat di sini juga ada harmonic pattern yang cukup bagus di saham emas dengan target harga di area 7.550 sampai 7.800. Di sini kita bisa melihat potensi upside yang masih cukup besar untuk saham emas ini. Kita harapkan dalam waktu-waktu ke depan harga saham emas bisa kembali naik untuk mencapai target TP yang diinginkan. Lanjut ke saham MDKA. Saham MDKA ini juga menarik, masih satu grup dengan saham emas. Di sini kita bisa melihat bahwa harga saham MDKA sudah mulai bergerak perlahan-lahan ke atas, membentuk higher high dan higher low. Nah, pada perdagangan kemarin, sebetulnya harga saham MDKA ini sudah terkoreksi, kurang lebih terkoreksi sebesar 4,68% dan ditutup di level harga 2.650. Kalau kita perhatikan, candle dari saham MDK terakhir ini hampir menyentuh kembali dari support trend line-nya. Dan di sini menariknya adalah pernah
support trendline ini disentuh 3 kali, bahkan dijebol sebanyak 3 kali dalam kesempatan yang lalu, tetapi pada saat yang sama harga sahamnya ditarik kembali ke atas dari garis trendline-nya. Dan kalau dilihat secara transaksinya pada 3 kesempatan ini, itu juga terjadi akumulasi yang cukup besar. Saya melihat adanya manipulasi bandar terhadap retail trader dengan mengambil para stop loss yang ditempatkan retail di bawah garis trendline ini. Nah, apakah ini juga akan kejadian pada kesempatan berikutnya? Kita akan lihat di minggu yang akan datang. Ada juga target harmonic pattern di saham ini, yaitu di area 3040 sampai 3130. Kita harapkan bisa tercapai dalam waktu dekat. Dan dari transaksi sendiri, sebetulnya saham MDK ini masih normal-normal saja dengan broker NI, ZP, YP kemarin yang mengakumulasi dalam jumlah yang cukup lumayan. Oke, berikutnya kita masih masuk ke dalam saham di sektor gold, yaitu saham ARCI. Saham ARCI ini juga menarik karena sebetulnya saham ARCI sudah mencapai target dari harmonic pattern-nya kurang lebih di area 1155. Dan pada waktu saham ARCI ini mencoba naik ke atas masih terhalang oleh tekanan seller di area supply order block-nya ini. Itu sebabnya pada waktu kemarin IHSG merah, maka saham ARCI pun terdorong turun harganya dan terkoreksi sebesar 7,05%, jumlah yang cukup besar tentunya, dan ditutup di level harga 1055. Kalau kita lihat dari broker summary sendiri ada distribusi yang cukup besar dari broker AK, CC, dan YU. Dan kita mengharapkan bahwa ARCI ini bisa turun sedikit lagi ke area demand order block-nya yang ada di area 920 sampai 960. Kalau turun sampai ke area itu, kita bisa mendapatkan harga yang cukup murah untuk kita bisa entry kembali di saham ARCI. Dengan targetnya adalah area supply order block sebagai target terdekat. Terakhir kita akan melihat saham HRTA. Masih sama di sektor gold. Kita bisa melihat di sini kemarin saham HRTA ini juga terkoreksi seperti saham-saham yang lain sebesar 2,29%. Dan ditutup di level harga 1920. Harga pada penutupan kemarin sebetulnya sempat juga sebelumnya mendekati area demand order block di area 1805 sampai 1860. Tetapi rupanya ada penolakan dari buyer sehingga membuat harga kembali naik ke atas dan ditutup di level harga 1920 sehingga membentuk candle hammer pada akhir perdagangan. Dan candle hammer ini juga divalidasi dengan broker summary di mana ada akumulasi yang cukup besar pada saham HRTA walaupun kemarin harga sahamnya ditutup merah. Kita lihat ada broker CC, KZ, SQ, CP, AK yang turut mengakumulasi saham ini dalam jumlah yang cukup lumayan besar, sementara broker-broker retail seperti XC dan XL terpantau berjualan di saham HRTA ini. Kita menantikan apakah di minggu yang akan datang harga saham HRTA bisa kembali ke area demand order block-nya supaya kita bisa entry di harga yang murah, dan kita akan menantikan jika bisa mantul kembali diharapkan harga saham HRTA ini bisa kembali menguji supply order block dan mencapai target PRZ yang lebih jauh di area 2200 sampai 2280. Nah, teman-teman sobat cuan sekalian, itu adalah beberapa saham yang saya berhasil analisa yang saya coba sampaikan kepada teman-teman di part yang kedua ini, dan teman-teman nanti bisa screening lagi, bisa analisa secara mandiri lagi apakah yang saya sampaikan itu juga masuk di dalam radar teman-teman sekalian. Kalau saham-saham yang saya spill ini kurang lebihnya ada kesesuaian dengan apa yang teman-teman pikirkan atau yang teman-teman analisa, maka teman-teman sudah bisa mulai membuat trading plan-nya dan berharap supaya apa yang sudah kalian tradingkan itu bisa berhasil dengan baik. Saya selalu berdoa kesuksesan yang terbaik buat kalian, supaya kalian bisa mendulang cuan yang sebaik mungkin dari pasar saham ini. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Salam seruput cuan!